Mari kita berdoa sebelum kita nanti akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Terima kasih karena Tuhan baik dan Tuhan menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali kami bersyukur Tuhan beri kesempatan kami belajar firman-Mu, juga boleh mendengarkan setiap pemaparan berkaitan dengan tema malam hari ini. Kami berdoa kiranya waktu kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Ketika sebentar juga nanti akan ada waktu bagi kami untuk berinteraksi dalam tanya jawab, Tuhan yang menolong agar kiranya kami juga boleh semakin jelas dan mengerti apa yang jadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, secara khusus di dalam kehidupan percintaan yang Tuhan izinkan kami lalui ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ke depan di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat malam teman-teman sekalian, baik yang hadir maupun yang ada di YouTube. Malam hari ini kami akan berbagi, saya akan bicara lebih dulu berkaitan dengan prinsip Alkitab. Nanti Kak Debbie akan mungkin banyak bicara hal praktis, dan nanti ada tanya jawab ya. Jadi berharap melalui kesempatan ini kita bisa lebih jauh lagi, bisa memahami setiap hal. Khususnya sudah banyak pertanyaan yang masuk, dan pertanyaan itu beberapa kasuistik. Jadi saya berpikir untuk bersama Kak Debbie kami coba bahas prinsipnya dulu, karena apa-apa nanti kita akan balik ke prinsip itu, begitu ya. Nah, ini bulan yang biasanya orang kenal dengan bulan kasih sayang ya. 14 Februari coklat laku, saudara ya. Tapi juga jangan hanya berpikir kasih sayang antar lawan jenis, karena sebenarnya kesempatan mengasihi itu Tuhan berikan bagi kita. Bab yang ditunggu-tunggu di MHB juga biasanya bab 10 ya. Seks, cinta dan pernikahan. Tapi saya mau mulai malam hari ini, sebagaimana kita tahu kalau sesi seperti ini dimulai dengan LDS, love, dating, sex. Ya. Kenapa love menjadi penting? Karena ini menjadi dasar dari kita memahami berbagai hal berkaitan dengan relasi. Tadi sudah diangkat oleh MC juga, Kak Litkor membahas tentang kasih itu. Kata love atau mungkin istilah I love you itu dikaitkan dengan ya ini ya, kasih, cinta. Semua bahasa di dunia bahkan punya ungkapan untuk cinta. Oke? Silakan cari, sayangnya bahasa Batak nggak ada ya di atas ya. Nah, teman-teman ada yang tahu ini apa? Metal. Ini bahasa isyarat. American Sign Language adalah I love you. Jadi kalau ada yang begini sama kamu, coba gitu sebelahnya. Ya, I love you. I love you. Ya, sehingga bahkan orang-orang yang mungkin juga mengalami disabilitas untuk berkata-kata tetap punya bahasa, karena kasih itu adalah bahasa yang universal. 90% lagu di dunia temanya cinta. Percaya apa enggak? Ya ada juga kan cinta tanah air, cinta sama hewan, Heli, guguk, kemari, itu kan cinta dia sama si Heli, ya. Jadi 90% lagu di dunia bicara soal cinta. Tetapi ketika manusia berbicara cinta, sayangnya manusia seringkali lupa bahwa belajar cinta bukan dari drama Korea. Belajarlah dari Allah, ya. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10, kita akan baca 2 ayat ini sama-sama. 1, 2, ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya. Alkitab menyatakan, kalau kita baca 1 Yohanes 4
bahwa Allah adalah kasih. God is love. Sehingga kalau kita perhatikan, kasih dimulai dari Allah. Itulah yang kita lihat tadi. Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah, tapi Allah lah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 itu ya. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Allah adalah kasih, dan barang siapa tak berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam. Inilah apa yang Alkitab sampaikan kepada kita. Allah adalah kasih. Dan yang menarik, ketika Alkitab berbicara kasih, atau saya pakai istilah begini, hampir setiap kali di Alkitab bicara soal kasih, khususnya di Perjanjian Baru. Lebih khusus lagi di tulisannya Rasul Yohanes. Maka kalau dia bicara kasih, dia tidak memberikan definisi biasanya, tetapi dia menunjuk kepada sebuah tindakan kasih. Yaitu tindakan apa? Allah memberikan anaknya. Coba kita ingat ya, tiap kali dia bicara kasih, contohnya di ayat yang kita baca. Ini Abang udah buat warnanya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Apa yang dia jelaskan di bawah, dia menunjuk kepada sebuah peristiwa Allah telah mengutus anaknya. Perhatikan di dalam ayat 10, inilah kasih itu. Kita berharap dia kasih definisi dong ya, supaya kalau keluar nanti kita bisa jawab dengan baik. Tetapi bukan definisi yang dia berikan, tetapi sebuah tindakan kasih yang dia refer, yaitu yang telah mengutus anaknya. Bukankah itu juga yang kita pelajari di Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bawahnya apa? Memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Sehingga kalau saudara dan saya melihat tentang hal ini, saya setuju dengan pendeta Billy Graham ketika dia berkata, Allah membuktikan kasih-Nya di mana? Pada kayu salib. Ketika Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, I love you. Bukan dari novel percintaan, drama-drama percintaan, film-film romantis. Kita belajar kasih. Bayangkan kalau kasih kita hanya sebatas romantisme. Tapi puji Tuhan, Allah membuktikan kasih-Nya. Sehingga kalimat terkenal dari pendeta John Stott, dia berkata, sayangnya sulit diterjemahkan karena ada permainan kata di sini. If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. You want to know about love? Bukan buka kamus. Lihat di Calvary. Lihat di salib Kristus. Kalau sekarang kita foto gimana? Love? Sarangi, sarangi gitu ya. This is not love. For Christians, this is love. Inilah kasih. Tapi kan jelek juga. Foto, sarangi, sarangi, kegedean gitu ya. Iya. Waktu bicara kasih, Alkitab berbicara Allah mengutus anaknya yang tunggal. Nah, perhatikan, bagi siapa pengutusan ini? Mengapa Allah memberikan anaknya yang tunggal? Maka dituliskan di dalam 1 Yohanes 4, tujuannya jelas, bukan untuk diri Allah yang mengasihi, tetapi untuk manusia yang dikasihi. Karena itu perhatikan, supaya kita hidup olehnya. Kasih itu tidak berfokus pada diri, tetapi pada yang dikasihi. Ketika Allah mengasihi kita, dia tidak mengasihi kita supaya dia dapat sesuatu. No. Perhatikan ayat 10. Inilah kasih itu. Allah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 9, ayat 10. Dua-duanya bicara bagi yang dikasihi, bagi kita. Dengan kematiannya di kayu salib, Tuhan cuma mau bicara sama engkau dan saya. I love you. Makanya Rasul Yohanes katakan kepada jemaat, kalau Allah
Allah sudah sedemikian mengasihi kita, maka kita harus mengasihi satu sama lain dengan kualitas kasih seperti siapa? Ya seperti Allah. Karena Allah sudah mengasihi kita, kasihilah. Termasuk sesamamu, termasuk pasanganmu, termasuk juga nanti kalau kalian sudah punya keluarga, semuanya kita mengasihi dengan kualitasnya kasih Allah. Gimana kualitasnya kasih Allah? Saya tuliskan sebenarnya begini ya. Dunia bicara kasih, tapi kasihnya selalu sangat egois. Ada yang bilang, abang, pacar saya bilang, kalau kau mengasihiku, cium dulu dong. Kalau kau mengasihiku, ayo tidur sama aku. Is that love? Kalau relasi tidak didasari kasih, yang terjadi apa? Inilah kasih dunia, perhatikan. Kasih yang hanya dikaitkan dengan perasaan. Bukan berarti di dalam kasih tidak ada perasaan, tetapi di dalam kasih ada komitmen. Saya tidak akan apa-apain kamu. Saya akan jaga kamu, kudus sampai altar pernikahan. Kenapa? Kasih bicara komitmen. Bukan masalah perasaan. Kalau suami istri setelah menikah, relasinya berdasarkan perasaan, banyak pasti yang lebih banyak lagi yang cerai. Ya, kesel sama istri, bau sekali kentutmu. Misalnya ya, bukan berarti KDB begitu, enggak. Mungkin dia mau komplain sama saya gitu, kamu yang bau. Kadang-kadang kita mengasihi pasangan kita, gue sayang banget gitu ya. Kadang kita kesel banget. Kalau relasi berdasarkan perasaan up and down, hari ini kita menikah, besok cerai aja. Tapi di altar pernikahan kita berjanji, dalam suka dan duka, sehat dan sakit. Mungkin kalau boleh tambah, bau tidak bau kentutmu, gitu kali ya. Maksudnya apa? Relasi itu komitmen. Kalau kamu cuma punya yang namanya perasaan, itu just one part of love. That is not the one and only. Makanya setelah menikah, meskipun kesal banget, kalau pacaran enak ya, habis kesel pulang, dia kesana kita kesana. Kalau udah married, habis berantem, beda pendapat, tidur satu ranjang. Dia ngadep sana, gue ngadep sana, misalnya gitu ya. Terus apa? Cerai. Gue lagi kesel banget sama dia. Kalau relasi hanya perasaan, sementara ini generasi yang dipimpin oleh perasaan. Ya, gue rasanya senang, gue rasanya. Ikuti perasaanmu, follow your heart. That is not love. Christian love is about commitment. It's more than just feeling. We need feeling, but feeling is not the compass for our life. Perasaan bukan kompas kehidupan. Beberapa alumni ada yang sharing sama kami juga soal pergumulan rumah tangga. Ya, dia sharing pada orang yang juga punya pergumulan ya. Karena nggak ada rumah tangga yang bebas pergumulan. Dan dalam sharing mereka, begini ya, gue rasanya udah gak ada cinta sama dia. Kalau memang perasaan, selesai sudah pernikahan. Tapi biasanya kita ingat lagi janji pernikahan, kita ingat lagi buah cinta anak-anak, maka kita bisa melihat bahwa ini bukan sekadar masalah perasaan. Sorry, saya agak bicara tegas di sini karena generasi ini banyak kali hanya berkata perasaan. Cintanya Tuhan tidak egois. Makanya kalau ada yang seperti itu sama kamu, minta bukti cinta dengan sesuatu bagi dirinya, no. Bahasa Indonesia itu katanya paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Coba, kasih, ya kasih. Love is giving. Tidak ada bahasa di dunia yang bisa begitu jelas dan gamblang menjelaskan kasih. Kami itu kasih, ya kasih. Love is giving. Love is not taking. If love is taking, that is not love. That is rampoking. You know? Dan banyak orang di dalam pacarannya karena tidak didasari kasih Allah, bukan berlomba-lomba memberi kepada pasangannya, tapi berlomba-lomba merampok. Hari ini gue mau pegang tangan dia, besok gue mau cium pipi dia,
Besoknya pegang tangan, cium pipi, cium bibirnya. Besok gue grepe-grepe. Kenapa? Saya ambil. Waktu seorang anak cerita, abang saya, pacar saya sering grepe-grepe, nonton di kosan begitu. Perampok itu. Dia bilang dia cinta sama saya. Tidak ada cinta di situ. Itu namanya main-main. Tapi saya kan sudah digituin sama dia, saya gak mau lagi lah sama orang lain. Bodoh kamu. Maaf. Karena kamu tidak mengerti kasih yang sejati. Kenapa kita bicara kasih lebih lama? Sebenarnya ini prinsipnya ya. Udah ini harusnya saya tutup doa, amin ya. Kamu bisa ngomong ya. Karena kalau sudah mengasihi, dasarnya adalah ngasih, bukan ngambil, ngasih. Itulah yang Tuhan tunjukkan di kayu salib. Ketika Allah mengasihi kita, Dia kasih anaknya yang tunggal. Bukan untuk Dia. Allah tidak rampok satupun dari kita, tapi Dia memberikan segalanya. Karena itu, relasi yang indah harus bertumbuh dalam iman. Pastikan cari yang seiman. Jangan lagi ditanya, jadi bagaimana ya bang? Yang seiman aja kadang sulit mengasihi. Walaupun dia sudah mengalami kasih Allah, kadang-kadang keegoisan, kemanusiaan, manusia lama kita masih bergumul, apalagi yang tidak seiman. Jangan mimpi. Kasih manusia terbatas. Kasih dunia terbatas. Kita dalam kesulitan yang belum sempurna, tapi kita yang mengalami kasih Allah yang tidak terbatas. Kita dipanggil untuk mengasihi juga. Makanya relasi dibangun dalam kasih. Makanya kenapa penting bertumbuh. Kenapa penting satu sama lain saling berbagi, saling menguatkan dalam iman, membaca Alkitab. Itu bukan basa-basi karena kita Kristen, maka repot amat sih pacaran Kristen. Sudah menikah nanti ya kita butuh bertumbuh dalam kasih, karena ini pelajaran seumur hidup. Belum ada dari kita yang sudah tamat dari pelajaran mengasihi ya. Kadang-kadang kalau sudah menikah, ya tiba-tiba kayak kebayang gitu. Beberapa orang mungkin dari pacaran juga yang merasa seperti adu, ring tinju. Siapa yang menang? Saya apa dia? Saya apa dia? Waktu masuk pernikahan juga jadinya begitu. Ketika berantem, menang saya, diam dia kan? Sudah saya tutup mulutnya. Kalian lagi ring tinju. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut. Waktu saya bimbingan pranikah sama pendeta kami, saya yakin istri saya masih ingat ya, karena dia tahu saya juga hamba Tuhan. Dia bilang, coba Alex, kau mengasihi calon istrimu Debbie ini? Ya di depan pendeta ya jawab, iya Pak. Terus dia bilang, coba baca 1 Korintus 13 ayat 7 ke bawah. Lalu saya bacalah. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut. Betul Alex? Iya Pak Pendeta. Sekarang ganti kata kasih, ganti dengan namamu. Baca di depan yang kau kasihi. Lalu saya baca, Alex itu sabar. Aduh, bukan gua banget. Alex itu murah hati. Alex itu mengampuni. You want to know how relationship works? Harus punya kasih. Dan kasih itu tidak kita dapat dari dunia. Yang mengajari kita cuma ngerampok, tapi kita dapat dari Allah. Yang mengasihi kita, karena itu penting terima Yesus. Cari pasangan yang terima Yesus, bertumbuh dalam kasih Yesus. Bukan cuma dulu dia rajin PMK, tapi sekarang masihkah dia cinta Tuhan? Ya, saling membakar kalian kalau sudah punya pasangan gitu ya. Nah kalau sudah begitu bagaimana? Nah kita lihat nih, ada yang bilang bagaimana sih siklusnya? Nah, saya bikin gambar begini biar gampang ya. Memang kalau abang memimpin kelompok biasanya saya suruh coba definisikan. Karena perlulah kita belajar mendefinisikan ya. Saya ingat ada dulu ponakan saya, anak dari sepupu saya, masih TK. Kita kan suka bercanda gitu. Siapa pacarmu di sekolah TK nih?
Terus dia sebut, ada si Sarah, ada si Jenny, ada banyak kali pacarnya ya. Itulah anak TK ya. Tapi banyak loh anak PMK juga mungkin masih TK. Baru jalan sebentar dia bilang kami udah pacaran bang. Hah? Jelas dulu definisinya. Mungkin masih berteman kalian. Ya, mesti jelas nih definisinya. Apa bedanya teman sama sahabat? Katanya teman lebih banyak, sahabat lebih dikit gitu kali ya. Teman boleh sama lawan jenis? Boleh. Sejenis? Boleh. Sahabat boleh sejenis? Boleh. Lawan jenis? Boleh. Kalau pacaran? Boleh lawan jenis? Harus. Sejenis? Jangan. Jadi belajar definisikan ya. Jadi udah tahu nih. Oh ini pacar nih. Apa bedanya pacaran sama tunangan? Komitmen. Loh, di pacaran udah ada komitmen. Tunangan? Ada juga. Saya nanya anak kelompok kecil saya dulu waktu saya kasih ini. Apa bedanya pacaran sama tunangan? Tunangan lebih mahal bang. Bener juga sih. Kalau sudah tunangan, itu komitmennya diketahui oleh keluarga biasanya atau gereja. Sementara kalau pacaran kan biasanya masih berdua ya. Makanya ada komitmen, kamu pacarku, aku pacarmu. Jadi jelas gitu ya. Lalu kemudian apa bedanya tunangan sama pernikahan? Lebih mahal lagi pernikahan gitu ya. Makanya beberapa orang ada yang langsung aja pernikahan ya. Bedanya apa? Tunangan masih boleh putus. Thank you. Oh, sampai besok bang. Oke, thank you. Tunangan masih boleh putus. Kalau sudah menikah tidak bisa cerai secara prinsip Alkitabiah. Nah, makanya kita mesti punya gambaran seperti ini ya. Berteman itu seperti piramida terbalik. Nah, begitu sampai ke bawah itu satu ya. Jangan besar di bawahnya. Suami 4, terus bilang saya kayak Salomo bang. Jadi teman-teman mulailah dari akhir. Maksudnya apa? Sebenarnya ada yang nanya, bang bagaimana saya tahu dia dari Tuhan? Sebenarnya kalau kita pakai prinsip ini gampang kan, gimana cara cari pacar? List aja sahabatmu atau temanmu yang lawan jenis kan? Terus capcis. Iya kan? Daripada kau cari ke tempat lain yang nggak ada, ya list lah nanti di sini ya, di kelompok. Ini single terbuka katanya ya. Nah si ini, pura-pura, berapa nomor teleponnya? Gitu ya. Pura-pura salah SMS gitu ya, salah WA. Selamat pagi, sorry saya terlambat. Saya pikir teman kantor saya. Gaya lo. Nah, logikanya kan sebenarnya begitu ya. Makanya kalau ada yang nanya, aduh bang, tapi saya nggak dapat. Ada lagi yang gitu ya, sombong banget gitu. Di persekutuan Kristen gitu bang, di gereja jelek-jelek. Kayak lu ganteng aja. Sombong banget ya. Ya, daripada kamu tidak dapat yang seiman. Nah ini saya kadang-kadang mikir ya, kesempatan di kampus itu sebenarnya kesempatan emas. Saya banyak dorong mahasiswa di kampus pacaran lah, sudah boleh. Kalau SMA abang bilang nggak boleh, saya biasanya bilang nggak boleh. SMA jangan dulu lah, tahan dulu. Ya, tapi kalau sudah di kuliah, ya ayolah. Karena nanti masuk dunia kerja, tahu-tahu gitu. Aku satu-satunya Kristen bang di kantor ini. Itu mau bilang apa? Puji Tuhan atau sedih kali hidupmu ya? Terus aku belum punya pacar bang. Terus aku kerja dari pagi sampai malam. Yang aku ketemu kalau pulang supir TJ. Di mana lagi kau dapat kan? Sementara makin susah, kadang-kadang karirmu makin naik di kantor, makin sibuk, pulang makin gak bisa tenggo, teman-teman reunian kumpul, kamu di kantor lembur. Terus membela diri, tapi nggak apa-apa dapat banyak kok bang, nabung, beli rumah, terus kau tinggal sendiri. Udah, sedih kali hidupmu. Ya, gitulah. Jadi abang tutuplah dengan pernikahan ya. Kenapa? Karena ujungnya harusnya pernikahan. Pernikahan Kristen harusnya menjadi tujuan akhir dari relasi pacaran. Oke? Slide saya ini sebenarnya semua tentang pernikahan, tapi kalau kalian udah bahas bab 10 sih seharusnya udah ngerti ya, pernikahan Kristen itu
Dari kejadian itu heteroseksual, itu dari awal. Tuhan ciptakan Adam sama Hawa. Saya ingat dosen saya bilang, please keep in your mind, when God first created man, He created Adam and Eve, not Adam and Steve. Oh iya, ya, Adam and Eve, Adam dan Hawa. Ya, yang kedua, sifatnya monogami. Menarik sekali, Alkitab menggunakan kata satu laki-laki, satu perempuan. Jadi bukan Tuhan ciptakan 10 Adam, 10 Hawa, tidak. Sifatnya apa lagi? Komitmen, saya sudah bahas tadi. Sifatnya apa lagi? Mereka akan keluar dari rumahnya. Ini berarti diketahui oleh umum. Makanya pencatatan sipil menjadi bagian dari komitmen orang Kristen kepada negara. Termasuk kalau mau menikah mesti minta surat, belum pernah menikah. Yang lagi ngurus-ngurus tahu pasti ya. Ke RT, Pak saya belum pernah merit Pak, serius Pak, cek di rumah itu, mamaku itu bukan anakku. Terlalu tua itu kalau jadi anakku kan, saya gitu ya. Makanya kita tidak menerima nikah siri. Kristen tidak, karena harus ada saksi. Oke? Dan terjadi kesatuan fisik setelah menikah. Makanya ini adalah definisi yang diberikan pendeta John Stott. Inilah pernikahan Kristen yang dia simpulkan. Pernikahan Kristen kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Jadi pernikahan menurut tujuan Allah heteroseksual dan monogami yang melibatkan dan penuh cinta antara satu laki-laki dan perempuan. Dimulai dengan meninggalkan orang tuanya, disaksikan umum dan dipersatukan. Abang kok udah ngomong pernikahan, aku pacar aja belum punya. Gimana dong cari pacar? Kak Debbie yang akan jelasin ya. Berat. Ya berat ya disuruh. Ya belum tentu sih kalian dengerin saya langsung dapat pacar gitu. Iya. Slide-nya masih sama. Iya, slide-nya masih slide yang tadi. Iya, oke. Bisa nggak aku? Oh, bisa ya? Ya tadi udah disampaikan bahwa pacaran Kristen ya seharusnya memiliki tujuan pernikahan. Ini saya cepat aja ya supaya kayaknya udah pada menanti-nanti untuk tanya jawab ya. Lebih menantikan tanya jawab daripada apa yang saya sampaikan mungkin. Ya, sehingga yang bukan tujuan berpacaran itu adalah ini ya, bukanlah sarana pemuasan hawa nafsu, bukan sekedar pemberi motivasi belajar ataupun juga bekerja. Jadi berpacaran itu bukan untuk memberikan motivasi gitu ya dalam belajar atau bekerja. Bukan untuk sekedar mengisi kesepian. Bukan juga sekedar free love tanpa arah yang jelas. Kenapa pacaran? Ya udah pengen aja ya. Kalau saya juga boleh tambahin, yang bukan tujuan berpacaran itu bukan karena tuntutan pergaulan ataupun juga lingkungan ya. Kadang-kadang banyak yang pengen punya pacar Kak, kenapa? Ya soalnya teman saya udah punya pacar, masa saya belum gitu ya. Jadi kadang-kadang yang menjadi tujuan berpacaran juga seringkali yang terjadi adalah karena tekanan ataupun juga tuntutan sosial gitu ya. Karena lingkungan kita udah pada punya pacar, semuanya kok malu ya rasanya belum punya pacar. Atau karena yang lain udah punya pacar, rasanya kok kehilangan teman gitu ya. Jadi kayak ada tekanan atau tuntutan sosial. Seharusnya bukan itu yang menjadi tujuan dari berpacaran. Jelas bahwa tadi tujuannya adalah untuk menikah. Sehingga ini yang seharusnya menjadi tujuan dari berpacaran. Menjadi masa untuk saling mengenal sehingga bisa saling menyesuaikan diri satu sama lainnya sebelum akhirnya memasuki pernikahan. Sebagaimana tadi sudah disampaikan. Sebelum masuk dalam pernikahan ya ini menjadi masa-masa di mana kita saling mengenal. Saling menyesuaikan secara rohani, secara karakter, tapi tentu bukan penyesuaian secara fisik. Ya. Karena itu harusnya menetapkan batas-batas keintiman
Yang cewek mungkin yang lebih tahu gitu ya, di bagian mana seharusnya kita yang menjadi wasitnya gitu ya, atau kalau kita yang pegang peluitnya kalau katanya ya, sehingga kalau misalnya udah ngarah-ngarah ke yang nggak benar ya, kita harusnya tiup peluitnya gitu ya, say no, bilang enggak ya. Nah, karena memang tujuannya adalah menikah, jelas, karena itu dalam hal ini kita bisa melihat sebenarnya pasangan seperti apa yang kita butuhkan. Kalau memang jelas berpacaran tujuannya adalah menikah, pasangan seperti apa sih yang kita butuhkan? Ya kadang-kadang kalau misalnya nonton drama Korea, seringkali mungkin yang ditunjukkan yang seperti ini ya. Wah, yang saya butuhkan yang romantis seperti ini nih, ya. Atau mungkin yang seperti ini. Wah, saya pokoknya maunya yang ganteng lah, yang cantik, yang enak dipandang gitu ya. Atau ya mungkin yang pekerja keras, nggak bisa. Oke. Atau yang ganteng, yang baik hati, atau mungkin justru yang sukses. Yang baik, pintar, sukses, itukah yang menjadi kriteria ataukah itu yang menjadi hal yang kita cari? Oh, langsung ya semuanya ya, oh gitu ya. Ya tentu nggak salah ya, nggak salah kalau minta pasangan yang punya kelebihan seperti yang sudah disebutkan. Nggak masalah gitu ya meminta, namanya juga doa ya, minta kepada Tuhan. Namun kita harus tahu bahwa ada hal yang lebih penting dari semua itu. Apa yang terpenting menurut Tuhan, nah inilah seharusnya ya. Saya menggunakan Amsal 31 ayat 30. Mungkin seringkali kalau membaca Amsal 31 ayat 30 lalu kemudian itu fokusnya atau lihatnya ini istri yang ini ya, istri idaman lah gitu kalau bisa dibilang ya, pasangan istri idaman. Dalam Amsal 31 ayat 30 dibilang demikian ya, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saya parafrase untuk para pria ya, untuk para wanita ketika mencari para pria maksudnya. Ketenaran, kegagahan, kekayaan, semua adalah kesia-siaan kalau dia nggak takut akan Tuhan. Karena itu seharusnya cari dan pilihlah pasangan yang kenal Tuhan yang sama. Kenal Tuhan yang sama. Tuhan yang dicintai bukan cuma sekedar cinta kita. Kadang-kadang banyak yang nanya gitu ya, ini harus pasangan yang seperti apa sih yang cinta Tuhan, yang kenal Tuhan gitu. Apakah memang harus yang datang gitu ya, kalau dulu di PMKJ, Babel Study PMKJ gitu ya, atau yang datang dalam persekutuan-persekutuan alumni. Kalau mau dibilang mungkin pasangan yang cinta Tuhan, yang cinta Tuhan Yesus, kalau dia adalah orang yang benar-benar cinta Tuhan, maka dia memiliki kerinduan yang memang mau belajar, mau bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Bukan sekedar rajin ikut kegiatan dan melakukan kegiatan rohani, tapi emang benar-benar terlihat ada kerinduan pertumbuhan, ada kerinduan ingin semakin kenal siapa Tuhan, bukan cuma sekedar, wah saya ikut-ikutan gitu ya, ibadah demi dapetin kamu gitu ya. Tapi seharusnya benar-benar punya kerinduan, memang mau ya, kenal siapa Tuhan yang sama dengan kita, mau bertumbuh di dalam iman. Sehingga ini seharusnya menjadi prinsip di dalam kita, di dalam mencari pasangan hidup dan juga di dalam berpacaran ya. Yang pertama diambil dari 2 Korintus pasal 6 ayat 14, dibilang, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tak percaya. Sebab apakah persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Lalu kemudian hal yang kedua, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kiranya ini bisa menjadi prinsip juga ketika kita mencari pasangan ya.
Ketika kalian mungkin sedang memikir-mikirkan apakah he is the one, she is the one gitu ya. Mari kita memikirkan akan hal ini ya. Apakah ketika kalian bersama dengan dia atau ketika dia bersama dengan kalian, kalian sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan? Apakah ketika kalian bersama dengan dia dan dia bersama dengan kalian, tujuan kalian sama-sama memuliakan Tuhan? Nah, kapan mulai pacaran ya? Mari berpikir bijaksana ya. Ya mungkin dimulai lah ya dari mau pacaran berapa lama? Siap menikahnya usia berapa? Siap pacarannya usia berapa? Penting untuk bisa bedakan akibat dan tujuan, dan ini yang menarik gitu ya. Kalau di dalam kejadian tadi dinyatakan penolong yang sepadan. Kadang-kadang penolong yang sepadan itu cuman mikirnya adalah ya udah perempuannya gitu ya. Tapi seharusnya juga masing-masing saling gitu ya menjadi penolong yang sepadan. Kadang saya bilang seperti ini sih ya, kalau misalnya kita baju aja masih dicuciin sama orang tua, ya, apakah itu sudah menjadi penolong yang sepadan nantinya? Kita lagi cari istri loh, bukan lagi cari pembantu. Kalau kita ya bangun aja harus dibangunin gitu ya, apakah kita sudah menjadi penolong yang sepadan? Atau jangan-jangan nantinya kita malah jadi perongrong bukannya jadi penolong. Jadi sangat penting ya berbicara dengan penolong yang sepadan ini, bukannya cuma kita cari, tapi kita coba berkaca kitanya sendiri gimana, udah jadi penolong yang sepadan belum? Jangan maunya, kalau tadi Bang Alex bilang kasih itu seharusnya nggak egois. Nah karena itu seharusnya berpikir gitu ya. Jangan cuman maunya dapetin penolong yang sepadan, tapi jangan-jangan kita sendiri tidak mengevaluasi diri sehingga kita sendiri tidak menjadi penolong yang sepadan. Hati-hati bukannya jadi penolong, malah jadi perongrong. Nah, gimana jalanin masa lajang dulu lah ya. Kalau banyak yang mungkin masih, lajang tuh apa, single terbuka ya berarti ya. Gimana sih ya? Ya 4B lah kalau bisa dibilang ya. Pertama berdoa tentu ya. Mintalah sama Tuhan. Kita harus ingat ya ketika ketika Hawa diciptakan untuk Adam, inisiatifnya itu bukan datang dari Adam, tapi dari Tuhan. Adam nggak minta, tapi Tuhan lihat ada kebutuhan. Sehingga kita harus ingat bahwa inisiatif untuk memberikan itu datangnya dari Tuhan. Mintalah. Berapa banyak dari kita yang pengen tapi cuma pengen doang, gitu ya, doanya enggak. Gitu ya. Karena itu mari berdoa. Yang kedua tentu yang namanya doa harus disertai dengan usaha. Karena itu berusahalah. Gimana cara usahanya? Jalin relasi, buka mata gitu ya. Siapa tahu di sekitar kita, buka hati, buka pikiran. Jangan cari jauh-jauh, jangan-jangan ada di sekitaran kita gitu ya. Kadang-kadang begitu ya anak-anak PMK ataupun juga anak-anak persekutuan ya. Kalau misalnya udah terlalu deket rasanya tuh kayaknya nggak mungkin lah ya. Kalau udah terlalu deket rasanya enggak banget ya. Padahal jangan-jangan Tuhan bilang ya dia banget gitu ya. Jadi belajar untuk membuka hati, membuka mata ya, tapi juga buka pikiran. Jangan langsung gue udah kenal lah dia luar dan dalam gitu ya misalnya. Gak usah lah gitu ya. Jangan seperti itu gitu ya. Sabar. Bersabarlah, jangan sampai menyesal karena salah pilih. Jangan sampai pilih kucing dalam karung gitu ya. Karena itu bersabarlah, jangan udah waktunya nih, udah waktunya gitu ya. Lalu kemudian ya udah siapa aja deh. Gitu ya. Siapa aja. Belajarlah untuk bersabar. Dan tentunya belajar berserah dan nikmatin masa-masa yang ada. Banyak orang-orang yang mungkin sampai dengan saat ini masih lajang gitu ya, tapi kemudian udah kayak ketakutan sekali gitu ya. Lalu kemudian kayak orang kebakaran jenggot kalau kata istilah. Sehingga akhirnya nggak bisa menikmati masa-masa yang ada.
Padahal sebenarnya ya kalau emang misalnya ini adalah masa-masa yang Tuhan berikan, mari nikmati masa-masa ini. Saya selalu mengimani dan meyakini bahwa Tuhan itu setiap kita punya Tuhan memberikan kepada kita berkat. Tapi berkatnya mungkin berbeda-beda ya. Ada yang mungkin berkatnya adalah punya pacar untuk saat ini. Tapi jangan lupa, singleness pun adalah sebuah berkat dari Tuhan. Kadang-kadang kita pikir berkat itu cuman kalau punya pacar. Tapi enggak. Masa lajang pun adalah berkat dari Tuhan ketika kita bisa menikmatinya. Bahkan kadang-kadang punya pacar itu jadi kutukan kalau salah pilih. Karena itu hati-hati dengan mindset-mindset yang seperti itu. Ya. Belajarlah berserah, nikmati masa-masa yang ada. Ya. Lihatlah ini juga adalah masa yang indah, yang adalah berkat dari Tuhan. Nah, gimana cara menjalani masa pacaran ya? Tentu ini adalah beberapa hal-hal yang bisa dilakukan ya. Beberapa aktivitas yang bisa dilakukan. Coba saling kenal satu dengan yang lainnya. Kenali karakternya seperti apa, kebiasaan-kebiasaannya seperti apa ya. Dulu waktu saya pacaran ya, waktu kami masih pacaran, dia pernah nanya gitu ya, kamu kalau misalnya marah sukanya diapain gitu ya. Nah itu cara-cara gitu ya di dalam kita jalani masa-masa pacaran, ada komunikasi di dalamnya. Komunikasinya dilakukan untuk apa ya? Untuk saling mengenal ya. Bisa tahu oh dia maunya seperti ini, ada kebiasaan tertentu yang bisa kita komunikasikan, ada karakter-karakter tertentu yang tentunya juga bisa kita lihat ya. Belajar untuk mengenal budaya keluarganya, belajar untuk melihat bagaimana dia ketika menghadapi konflik, bagaimana problem solvingnya, belajar untuk bekerja bersama ya. Dan ya teman-teman mission minded gitu ya, dalam artian meskipun memang kita berpacaran tapi bukan berarti orang lain tuh ngontrak gitu ya. Jadi cobalah untuk bisa melihat juga gitu ya, ada orang-orang di sekitar kita, jangan kemana-mana berduaan, lalu kemudian ya nggak masalah juga sih, cuman maksudnya kalau misalnya ada dalam persekutuan mungkin kita bisa saling punya yang namanya juga orang-orang yang bisa mendukung kita ya. Ya tentunya ada having fun-nya dalam hal ini juga ya. Dan ingat kembali lagi, prinsip berpacaran itu untuk memuliakan Tuhan. Karena itu harus dilakukan di dalam kekudusan dan kasih. Bukannya dalam keegoisan, tapi bagaimana kita benar-benar menjaga di dalam kekudusan dan menunjukkan kasih. Pacaran adalah masa saling mengenal, saling menyesuaikan diri, bukan secara fisik. Karena itu tetapkanlah batasan-batasan keintiman, tahu apa yang menjadi kelemahan diri sendiri. Ini beberapa hal yang mungkin juga nanti bisa kita sama-sama explore lebih jauh melalui tanya jawab. Kita akan masuk di dalam momen ataupun juga masa tanya jawab ya pada Lydia Kori. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Bang Alex dan Kak Debbie. Benar-benar prinsip-prinsip Alkitab sekaligus juga secara praktis ya, kira-kira yang bisa diaplikasikan. Ada apakah? Oh. Jangan ketawa dulu, oke teman-teman. Jadi di sini aku berterima kasih untuk teman-teman yang sudah ya boleh dimatikan dulu pertanyaannya. Teman-teman boleh minta fokusnya dulu. Ya, kita menghargai setiap pertanyaan yang masuk, tidak ada pertanyaan yang terlalu remeh atau pertanyaan yang terlalu
cemerlang, semuanya adalah keresahan dan kegelisahan yang real ya, yang dirasakan oleh teman-teman dan kita mengapresiasi hal itu. Karena itu kita bertepuk tangan untuk semua orang yang sudah bertanya. Terima kasih teman-teman. Dari 48.000 pertanyaan yang masuk, saya sudah berusaha untuk mencerna dan memprosesnya sedemikian rupa. Ternyata banyak juga memang yang mirip-mirip. Akan ada beberapa pertanyaan yang aku bacakan dan semoga ini cukup merangkum apa yang teman-teman tanyakan ya. Tapi kalau memang masih ada yang ingin bertanya lebih lanjut, boleh diisi di slide-nya. Walaupun aku nggak yakin akan aku baca karena yang ini aja udah banyak banget. Oke. Kita langsung lanjut aja ya Kak ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan banyak yang ngomong soal bagaimana menentukan standar ketika kita bergumul soal pasangan hidup. Apakah misalnya tentang latar belakang keluarga, pekerjaan, status pendidikan, bahkan masa lalu, itu boleh nggak sih kita menjadikan itu sebagai pertimbangan kita menentukan standar? Terus kalau misalnya kita belum ketemu nih yang memenuhi standar kita itu, apakah harusnya kita menurunkan standar atau emang kagak ada jodohnya gitu bahasanya. Silakan Kakak dan Abang. Selalu berpengharapan ya. Jangan karena ditolak 2 kali langsung merasa harus mati 4 kali gitu ya. Itu kadang-kadang menyedihkan. Saya coba kasih mungkin ini kayak apa ya bisa jadi guideline untuk memilih teman hidup. Kadang-kadang saya pikir jangan terlalu dirohanikan sampai seolah-olah kalau teman hidup itu kayak ya Tuhan kalau kau mau tunjukkanlah. Lalu kemudian siapapun yang ngetuk pintu ini dialah gitu ya. Terus yang kalau yang ngetuk apa gitu ya. Jadi pilih kuliah aja kalian juga pasti ada pertimbangan ya. Maka pertama pakailah akal sehatmu. Karena ini adalah memilih pasangan hidup pakai akal sehat teman-teman. Jadi tahu misalnya, saya taruh nomor 1 karena sebenarnya biasanya orang yang nomor 1 itu perasaan. Ya saya dapat perasaan sama dia. Betul sih, tapi kadang-kadang juga kita harus bisa melihat. Jadi kalau saya pakai ini ya 4 hal ya. Pertama akal sehat, kedua perasaan atau anak sekarang suka bilang chemistry. Tapi chemistry juga ini harus dibangun teman-teman. Kamu gak kontak dia sebulan lalu hilang chemistry-nya, salah kamu. Jangan bilang iya kayaknya sudah hilang perasaannya. Ya kamu jatuh cinta itu gampang, yang sulit itu bangun cinta. Ya. Dan bangun cinta itu harus ada investasi waktu, ada investasi ngobrol gitu ya. Kalau enggak bisa gitu. Ya. Jadi perasaan, akal sehat, chemistry, walaupun itu juga bukan penentu satu-satunya, makanya yang ketiganya itu karakter. Yang tadi Kak Lydia juga bicara bagaimana apakah dia orangnya, kita mesti tahu dong, ini kan ya saya harus katakan kadang-kadang anak PMK tuh lucu ya. Waktu pilih pengurus dulu tim regenerasi, itu pilih pengurus luar biasa tuh. Ini jangan, masih ngerokok. Begitu cari pacar, cari suami. Ngerokok pun kayaknya gak apa-apa. Saya bukan mengatakan yang merokok pasti tidak baik ya. Saya harus katakan bisa jadi kan itu pergumulannya ya. Tapi apakah dia menunjukkan tanda-tanda mau lepas? Itu mesti jelas dong. Sama tidak ada juga yang karakternya sempurna. Ya termasuk yang dibina di PMK mungkin kamu gak ketahuan aja karaktermu. Makanya kamu jadi koordinator, jadi apa, ada bagian-bagian hidup. Jadi karakter itu kita mesti pikirin gitu, pilih yang karakternya baik dong. Ini mau membangun keluarga kan. Lalu yang terakhir, kenapa saya taruh terakhir, sebenarnya semua itu harus didasari apakah dia kenal Tuhan atau tidak. Jadi pengenalannya akan Tuhan. Saya ketemu satu anak pulang KKN, lalu dia bilang, Bang, di KKN itu kalau di daerah tuh ada kuliah kerja nyata, itu kan 1 bulan di kampung gak ada sinyal, gak ada apa, yang jelek pun kelihatan cantik semua langsung. Yang biasa aja jadi ganteng semua. Jadi dia bilang, Bang saya sudah dapat nih, karakternya baik. Yang kedua
saya perasaannya dapat banget. Kami chemistry-nya nyambung. Kalau ngobrol tuh nyambung banget. Secara akal sehat memang kami dekat. Saya bilang ya udah jadian lah. Tapi beda agama bang. Jadi makanya saya bilang jangan cuma salah satu. Empat-empatnya mesti dipikirin. Jadi itu jadi hal yang teman-teman harus perhatikan, gumulkan, doakan. Kalau kalian punya komunitas, pemimpin kelompok kecilmu, kakak rohanimu yang kenal kamu juga bisa tanya ya, bisa bawa orangnya untuk dikenal oleh komunitasmu. Supaya juga orang-orang tanda kutip bukan memberikan penghakiman tapi memberikan penilaian sebenarnya bagaimana orang ini juga, karena nanti inilah komunitas kita gitu ya, yang akan sama-sama bertumbuh. Mungkin dari saya itu dulu. Cukup. Tapi tadi yang kalau misalnya belum nemu-nemu bang, apa turunin standar atau mungkin standar kita dievaluasi atau gimana tuh? Yang susah dikasih ke istrinya. Ya kalau misalnya tadi salah satunya juga kan bicara tentang gimana apakah budaya segala macam itu penting gitu ya. Ya sekali lagi sih mungkin harus dipikirkan secara akal sehat tadi ya seperti yang Bang Alex bilang ya. Akal sehat dalam artian menikah itu kadang-kadang bukan cuman saya dan dia gitu ya, tapi juga bicara tentang keluarga ya. Jadi harus menggunakan akal sehat, melihat dan juga memikirkan gitu ya prospeknya ke depan akan seperti apa ya. Jadi mungkin itu bisa dilakukan dan bukannya kemudian mengecilkan apa ya kalau bisa dibilang profesi ataupun juga lulusan dan segala macam, tapi saya rasa poin akal sehat nih menjadi hal yang sangat penting ya untuk kita mencari dan juga memikirkan apakah memang dia tepat buat saya atau saya tepat buat dia ya. Nah, kemudian tadi apa? Kalau misalnya nggak sesuai standar, saya tuh mikir seperti ini ya sebenarnya ya, tapi ini saya mungkin nanti ada yang berbeda ya. Seringkali kita nggak boleh membuat dalam artian kita nggak boleh kita punya standar, setiap kita punya standar masing-masing. Tapi kita harus hati-hati menempatkan standar kita pada orang lain, baik yang standarnya rendah maupun yang standarnya tinggi ya. Jadi hati-hati dalam menempatkan standar kita kepada orang lain. Ya. Karena setiap orang punya standarnya masing-masing. Namun tentu dalam hal ini ada hal yang sangat penting yang tentunya nggak bisa dan nggak boleh itu diganggu gugat ya. Dan ya salah satunya adalah seperti yang tadi udah dibilang, masalah kembali lagi dasarnya adalah pengenalan akan Tuhan ya. Jadi bukan masalah apakah saya turunkan standar atau naikkan standar, tapi masalahnya adalah hal yang paling penting adalah apakah dia memang cinta Tuhan ataukah tidak ya. Dia mau kenal Tuhan ataukah tidak ya. Kalau memakai standar kita sih nggak akan ada habisnya ya. Dan mungkin juga kita nggak akan nemu-nemu, mungkin ya. Jadi hati-hati menempatkan standar kita kepada orang lain. Mungkin kalau saya tambahkan kadang-kadang standar yang kita mau itu sesuatu yang kita punya karena family background. Saya mau yang kayak mama saya mau yang kayak papa saya. Jadi makanya tadi ya, lihat yang mana yang prinsip, yang mana yang tidak. Yang prinsip yang jangan ditawar. Saya dulu pengennya tuh istri saya bisa main musik. Kalau tidur dia main musik sih. Saya lebih keras karena kami konser kalau tidur gitu ya. Jadi tapi itu kan nggak prinsip ya. Dan begini, tidak ada calon pasangan yang sempurna. Makanya tadi abang bilang ya, kalau misalnya pun dia masih merokok, itu kan bagi saya begini ya, dia mau berubah nggak? Dan kita bisa lihat dia mau berubahnya seperti apa. Makanya bukan berarti kalau saya sih, saya ketemu beberapa pasangan yang sangat berjuang. Suami nggak kenal persekutuan, nggak ngerti, hanya sekadar Kristen. Akhirnya suaminya, karena yang perempuannya yang lebih rohani kira-kira begitu ya, belajar bersaat teduh, belajar bertumbuh, ikut pembinaan. Jadi ada hal-hal yang memang mereka berjuang sama-sama dan sudah kelihatan dari pacaran perjuangannya. Jadi kadang-kadang saya pikir hati-hati dengan standar yang kita buat sendiri. Kadang mungkin kalimat yang saya suka bilang gitu ya, kalau mau yang sempurna banget, kawin sama pikiranmu, itulah
pasanganmu yang paling sempurna. Karena semua yang sempurna kamu taruh di sini. Ada kalimat begini. Jangan cari yang sempurna tapi tidak ada. Lebih baik cari yang tidak sempurna tapi ada orangnya. Ya? Ada nggak orang yang tidak sempurna? Ada kan? Kau kan? Nah, kita semua. Makanya bagi saya yang tadi Kak Debbie bilang, jangan cuma menuntut orang lain jadi pasangan yang sepadan. Kamu tuntut dirimu nggak? Sehingga waktu orang orang lihat, wih ini nih calon bapaknya anak-anak. Langsung bisa dia bilang begitu ya. Kira-kira gitu. Betul. Terutama karena kesempurnaan hanya milik Tuhan ya Bang ya. Amin. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini soal doa mendoakan nih Bang ya. Banyak sekali pertanyaan ini. Ini pertama dan terutama 26 yang likes, setengahnya. Enggak sih, maksudnya pertanyaannya 50 nih yang likes. Bagaimana soal doa mendoakan, bagaimana kita sebaiknya sebagai orang Kristen tuh prinsip-prinsip mendoakan itu gimana sih Bang? Bagaimana hukumnya jika kita menyukai dan mendoakan kekasih orang lain? Siap. Kayak nggak ada yang lain aja ya Bang ya. Terus tadi misalnya. Saya jadi pengen tahu apa isi doanya. Coba apa isi doanya kira-kira ya. Kebanyakan lagu-lagu Indonesia kayak Bang. Terus perlukah kita mendoakan secara spesifik? Atau misalnya kita udah mendoakan orang nih, tapi ada yang deketin kita gimana? Nah itu sih Bang dalam proses doa mendoa ini. Kalau ngomongin hukum tanyanya ke Lia Kori. Kalau masalah itu, saya suka, tadi saya bilang sama Kak Debbie gitu ya, misalnya kan pertanyaan gitu ya, bagaimana hukumnya jika kita menyukai dan mendoakan kekasih orang lain? Seandainya ini terjadi padamu, kekasihmu didoain orang lain, apa kira-kira responmu ya? Apakah kau bilang, aku terbuka Bang? Kekasihmu mungkin akan putuskan kamu. Jadi teman-teman kadang-kadang begini ya, di dalam kehidupan termasuk bukan berbangsa bernegara ya, tapi berpacaran, bercinta, berelasi, kekristenan juga punya etika. Jadi kadang-kadang kalau ada yang bilang tapi kan bang, oke lah, tapimu kau simpan, tapi bagi saya kau tidak etis. Ya, secara etika Kristen lebih baik kamu bisa doain yang single, begitu. Kalaupun kamu merasa tapi kayaknya dia yang Tuhan tunjukkan ya paling tidak sekarang tidak demikian. Kamu harus melewati dia gitu ya karena dia sedang bersama dengan orang lain. Jadi bagi saya ada hal-hal dalam hidup itu masalah etika. Paulus sempat bilang begini 1 Korintus 10. Segala sesuatu diperbolehkan tapi apakah segala sesuatu itu berguna? Segala sesuatu diperbolehkan tapi apakah itu membangun? Ya, mungkin yang prinsip doa. Mendoakan secara spesifik, apakah perlu, kemudian kalau ada yang kita udah mendoakan orang tapi ada yang deketin, tadi kan sebenarnya Kak Debbie juga udah sempat singgung, gimana Kak? Ya kalau kalau misalnya ngomongin tentang mendoakan pasangan orang lain gitu ya, atau misalnya menyukai, ya mungkin kembali lagi ya tadi yang seperti Bang Alex juga bilang, hati-hati kita terlalu kalau bisa dibilang menomorsatukan perasaan gitu ya, bahwa perasaan gitu ya, sehingga akhirnya ya udah deh gara-gara perasaan ya kembali lagi kita melakukan hal-hal yang sebenarnya kalau bisa dibilang mungkin kurang etis gitu ya. Hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak tepat ya. Jadi hati-hati dengan hal tersebut. Bagaimana dengan mendoakan secara spesifik? Secara spesifik kriteria, karakter, standar. Iya nggak apa-apa sih ya. Maksudnya kalau misalnya mau mendoakan sebenarnya nggak salah juga kan meminta hal-hal yang memang kita sudah punya gitu ya, kita inginkan lah dalam artian. Tapi kan poinnya adalah apakah Tuhan, menurut Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita atau enggak. Ya. Jadi bukannya kemudian mendoakan dalam artian bukan menuntut harus yang ini ya Tuhan. Ya kalau enggak yang ini saya enggak mau. Ya jangan-jangan selama ini kita kayak begitu makanya enggak dapat ya. Harus yang ini kalau enggak mau. Ya jadi ya kalau dulu belajar dari ini Pak Sagala kalau nggak salah ya, almarhum
Pak Sagala itu pernah bilang gini, kalau misalnya mendoakan kasihlah kertas putih ke Tuhan katanya. Ya, biarkan Tuhan yang menuliskan, ya. Biarkan Tuhan yang nulis, katanya seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa juga kalau emang misalnya kita mau mendoakan secara spesifik, maunya yang begini, maunya yang seperti ini. Tapi percayalah Tuhan akan berikan sesuai dengan apa yang Tuhan lihat baik buat kita, ya. Karena kadang-kadang apa yang kita pengen bukan itu yang terbaik. Ya, apalagi tadi ya, ada lagi kayaknya. Tadi kalau kita sudah mendoakan seseorang, tapi kemudian ada yang deketin gitu, apakah bisa? Atau Nah gimana? itu pertanyaannya harusnya diperjelas ya. Mendoakan seseorang, apakah orang tersebut juga doain kita apa enggak? Balik lagi pertanyaan pertama nanti. Iya, kalau misalnya orang tersebut doain kita dan kita jadi lagi sama-sama saling mendoakan, ya kembali lagi ke pertanyaan yang pertama. Tapi kalau misalnya cuma sepihak kita yang doain, tiba-tiba ada orang yang deketin, ya menurut saya belajarlah terbuka gitu ya. Jangan-jangan kita mendoakan orang tersebut tapi orang itu ternyata sebenarnya mendoakan orang lain gitu kan. Kasihan sekali gitu ya. Maksudnya padahal ada yang lagi deketin kita nih gitu ya. Jadi ya itu mungkin hal-hal yang semacam itu perlu dipikirkan. Kalau saya tambahkan sedikit, ini masalah etika ya. Saya pikir mari kita dewasa juga dalam etika, termasuk kalau orang itu sudah atau kita tahu sedang bergumul dengan orang lain dan dia bilang begitu, maka kita juga harus ya bagi saya berhenti dulu. Yakinlah Tuhan juga tahu kok apa yang kita rasakan, walaupun mungkin Tuhan akan katakan jangan ngotot sama apa yang kamu mau. Lalu yang saya juga garis bawahi adalah perhatikan etika persahabatan kita di dalam persekutuan. Kadang-kadang begini ya, kita kan makin dewasa ya, bukan anak TK lagi yang semua orang pacarmu. Kalau dia sudah pacar orang lain, dulu kamu teman dekatnya, maka sebaiknya kalau sudah pacaran tidak punya teman dekat lagi lawan jenis yang lain. Beberapa kasus-kasus yang terjadi termasuk di pernikahan karena masih keep kedekatan yang akhirnya itu bisa jadi batu sandungan. Tapi kami nggak ngapa-ngapain kok. Kalau begitu, kalau nggak ngapa-ngapain nggak usah kontak rutin. Udah pacar orang masih tanya, sudah makan? Makan sama siapa? Makan apa? Itu kan bagi saya udah nggak logis ya, nggak wajar gitu. Ya, tapi kami teman bang, dari dulu dari kuliah kami memang begitu. Ya udah, sekarang dia udah pacar orang. Nanti kalau dia udah istri orang, suami orang juga teman-teman mesti membatasi. Hati-hati dengan bosmu di kantor yang WA terus gitu ya. Tapi kalau nggak dibalas nanti saya dikeluarin, ya ingat hidupmu dipegang sama Tuhan bukan sama bosmu gitu ya. Karena beberapa alumni saya lihat ada yang ternyata dekat sama orang-orang yang sudah bersuami atau beristri di pekerjaan. Hanya karena mau terlihat baik. Kita kan Kristen harus baik sama semua orang. Tapi jangan semua orang, cewek, cowok itu, ini perspektif ya. Jadi perempuan kamu perhatiin terus dia berasa gitu kan. Makanya ada yang nanya gitu, tiba-tiba datang ke abang gitu. Bang saya gak tahu nih, dia baik banget sama aku. Kira-kira gimana bang, dia mau gak sih sama aku? Loh kok tanya sama saya? Saya bingung gitu. Iya. Jangan menebak-nebak. Saya bilang tanya sama dia. Gak enak bang. Tapi kau suka kan perhatiannya? Iya sih bang. Jadi kadang-kadang kita dalam kesepian kita masing-masing dapat perhatian. Dia bilang dia tiap hari jemput aku bang. Tapi dia gak pernah nembak. Saya bilang tanya jelas sama dia. Tanyanya gimana? Ya tanya apa kek? Bang, mesti bayar nggak? Jangan-jangan dia Gojek. Jemput tiap hari. Jadi memang masalahnya. Ini kayaknya kejadian nyata nih pada. Banyak ojek-ojek gratis. Banyak ternyata. ojek gratis ya. Ya awal-awal kalau 1 kali bisa kebetulan. 2 kali kebetulan. Kalau 3 kali udah rekayasa itu. Nah tapi memang dalam mendekati perlu rekayasa-rekayasa yang tanda kutip kita pikirkan, antar pulang gitu. Loh bukannya rumah abang di Bogor, gak apa-apa sekalian ke Priuk. Misalnya kan lewat Priuk dulu misalnya. Ada bus langsung dari Priuk ke Bogor misalnya kan. Jadi antar dulu. Nah jadi kan relasi itu dibangun begitu. Makanya ingat, perempuan butuh kepastian. Laki-laki susah sekali kasih kepastian, apalagi anak PMK. Laki-laki butuh keberanian. Oh ya.
Jangan, laki-laki dengar abang ya, jangan takut ditolak. Udah nasib kita itu. Ya, jadi ada kan laki-laki gitu ya, dia tembak minggu ini. Aku seneng sama kau dek, bisa kita doa sama gitu ya. Minggu depan ceweknya bales, bang aku udah doa kayaknya bukan abang. Oh gitu ya, aku juga bercanda minggu lalu loh. Jangan. Kalau perempuan harus bilang terima kasih. Walaupun kau nggak suka, lihat tampangnya pun udah nggak masuk. Tapi ada yang suka sama kamu, bilangnya apa? Terima kasih bang, sudah suka sama saya. Kasih saya waktu bergumul. Usahakan ada batas waktu. Jangan bergumul sampai kapan Tuhan bukakan. Nggak ada. Buat abang 3 bulan misalnya, ya 3 bulan kita doa sama-sama. Setelah 3 bulan, cewek kasih kepastian, cowok siap menerima. Tidak. Oh iya, terima kasih, 3 bulan ini jadi waktu terindah yang pernah ku alami. Walaupun akhirnya menyedihkan, tapi Tuhan ajar aku banyak hal. Jadi cowoknya juga berani. Jadi kamu dewasa, jangan kau gumulin sungguh-sungguh ya. Aku bercanda loh 3 bulan lalu, bodoh banget kau ya jadi cewek ya. Itu hati-hati. Kenapa lihatnya ke aku? Itu kan contoh misalnya. Iya, makasih Bang. Ini juga pertanyaan yang banyak dibicarakan ya soal bergumul Bang. Contohnya di pertanyaan yang sekarang banyak ditanyakan adalah soal langkah-langkah praktis untuk memulai pacaran atau bergumul bersama. Terus tadi ada yang tanya juga bagaimana kita tahu bahwa pasangan kita adalah orang yang tepat gitu. Pokoknya intinya seperti gimana sih Bang prosesnya dari mulai mungkin naksir sampai bergumul, pacaran, sampai menikah gitu. Meyakinkan diri bahwa bener nih dia gitu. Semua perlu proses ya kalau dari perspektif yang saya lihat. Kalau teman-teman baca bukunya Pak Sagala, almarhum mengatakan ada misalnya 6 langkah. Ya mulai dari mendoakan, lalu kemudian PDKT. Jadi mendoakan itu kan bisa sepihak dulu karena Pak Sagala perspektifnya laki-laki ya. Jadi laki-laki misalnya dia mendoakan dulu, ceweknya belum tahu kan. Lalu kemudian mulai kenal. Kalau kenal, udah punya pacar, berhenti doa gitu ya. Kalau ternyata dia masih terbuka, lanjut lagi. Lalu ciptakanlah relasi yang ya itu tadi rekayasa gitu ya. Kalau pinjam buku misalnya ada 4 jilid bukunya, pinjam 1 dulu ya. Baca selesai, nanti aku datang lagi ya misalnya, nanti ketemu lagi misalnya. Jadi ada prosesnya sampai nanti kemudian mengajak calonnya untuk sama-sama berdoa. Nah, tapi kalau saya lihat satu sisi yang menarik begini ya, itu proses sih teman-teman. Jadi lewatin aja. Namanya kita membangun relasi, maka perlu kenal. Ya, jadi perlu kenal dan di dalamnya juga teman-teman punya yang tadi ya kalau kata Kak Debbie jangan beli kucing dalam karung itu ya. Maksudnya kamu tahu ini siapa gitu. Memang kita sama-sama mungkin anak Tuhan, sama-sama pengurus di kampus, tapi kenal lebih jauh. Itu proses sebenarnya memulai relasi. Jadi jangan pacaran yang jangan pacaran yang hanya wasting time. Mungkin ya saya waktu kami pacaran, saya bilang waktu itu memang karena saya sebenarnya pacaran sudah di usia cukup, bukan lanjut ya, bukan tua banget gue. Saya menikah 37, ya, saya menikah 37, abang pacaran 34 ya. Dia pacar pertama saya dan saya pacar pertama dia. Nggak ada masa lalu ya. Jadi masa lalunya cuma suka-suka sama orang tapi nggak pernah pacaran. Nah saya memang dibilangnya terlalu enjoy dengan pelayanan sehingga waktu itu kayak susah. Yang kayak tadi Kak Debbie bilang pengen tapi nggak tekun doain. Nah kemudian waktu kami pacaran saya tahu waktu saya terbatas walaupun kami pacaran 3,5 tahun ya. Maka saya bilang waktu itu kalau kita ketemu kita ngobrol yuk. Jadi kami tidak pernah nonton ya, pernah sekali nonton menjelang nikah, sebulan atau 2 bulan menjelang nikah lah. Kami nggak pernah nonton karena bagi kami nonton itu buang waktu. Dia lihat sana, saya lihat sana, mau pegang tangan masih takut gitu ya. Jadi bagi kami ngobrol. Dulu karena saya juga padat pelayanan, Kak Debbie juga dulu padat pelayanan, dia sempat ketua PAKJ waktu itu.
Dan kayak wah, cari waktu ketemu susah gitu ya. Kita kayak minta pelayanan, boleh tanya gak hari apa kosongnya gitu ya, jam berapa gitu. Dan saya ingat sekali dulu abang pegang acara di Radio Pelita Kasih setiap Jumat malam, maka kami pacarannya Jumat sore ya, jam 5 sampai jam 7 gitu ya. Udah kayak KTB, ada jadwalnya, masukin jadwal, kalau enggak ada gitu. Saya nggak bisa nganter dia pulang karena rumah kami jauh ya. Dia di Cibubur, saya di Kelapa Gading gitu. Kadang-kadang pisahnya udah malam gitu, udah susah. Jadi ya tidak terlalu romantis lah. Tapi maksudnya saya mengatakan saya harus make every effort untuk waktu-waktu kita ngobrol. Jadi kadang-kadang juga sampai saya jatahin ya, minggu depan gue pengen tahu dong tentang keluarga lo gitu ya. Jadi kita ngobrolin keluarga kita, kesukaannya apa, kebiasaannya apa. Terus minggu depan kita ngomong tentang, karena kami beda umurnya juga jauh, beda 10 tahun. Jadi saya harus belajar kenal dunia dia belajar kenal dunia saya gitu ya. Dan itu kan butuh perjuangan, jadi bukan pacaran romantis ya, lihat anggrek, lihat apa ya. Ya memang saya kurang romantis lah, saya akui itu ya, istri saya mungkin bisa komplain soal hal itu, tapi saya belajar untuk saya butuh kenal. Dan ternyata sesudah kenal pun tetap pernikahan ini adalah sebuah pengenalan seumur hidup. Jadi nggak berhenti sih, mungkin dari saya itu. Kita lanjut aja atau kamu nambahin lagi? Boleh, lanjut aja. Lanjut aja. Ini masih banyak ternyata pertanyaannya. Iya. Nah, berikutnya soal ini banyak juga ditanyain. Tadi abang sempat ngomong soal etis ya bang ya. Bagaimana pendapat kakak dan abang mengenai mencari pasangan hidup di dating apps? Gak pernah cari ya di dating apps. Kami nggak pernah, dan karena generasi kami nggak pakai itu. Tapi saya beberapa kali bawakan seminar tentang dating apps. Saya tidak menutup kemungkinan Tuhan bisa bekerja lewat berbagai cara. Misalnya juga kan ada orang yang comblangin gitu ya. Ini nih temennya masih, itu kan sebenarnya mirip dating apps ya. Ada yang nolong. Cuman memang yang nolong itu ada yang manusia, ada yang lewat apps seperti itu. Tapi sama seperti kita dikenalin, dicomblangin, tetap harus ada pengenalan yang dalam sebelum memutuskan relasi ini lanjut atau tidak. Maka dating apps juga sama. Memang dating apps itu sudah menolong kita dalam banyak hal ya. Saya kalau bayangkan zaman opung-opung kita ya. Coba bayangkan zaman opungmu. Kenal namanya aja, mungkin dia lewat rumahnya 15 kali tiap hari untuk kenal siapa namanya di dalam rumah ini. Berapa umurnya gitu ya. Kalau dating apps kan sudah ada tuh. Jadi kita tuh set gitu ya. Jadi saya tidak anti dengan dating apps. Tapi saya harus katakan juga hati-hati. Khususnya di masa sekarang dating apps juga terkenal sebagai tempat untuk mencari kenikmatan sesaat. Termasuk cari teman ML, cari one night stand. Itu kan hal-hal yang bahkan kamu tulus-tulus banget di dating apps, ternyata yang sana cuma mau ketemu, kenal, grepe-grepe, selesai, main ke kosannya dia, buka kamar hotel. Jadi kadang-kadang saya melihat itu apa ya, ada yang bilang tapi sekarang sudah ada bang dating apps Kristen. Sama prinsipnya, kenal baik-baik. Jangan merasa sudah sangat kenal hanya karena lihat foto dan begini-begini. Dan itu saya pikir yang banyak jadi jebakan Batman-nya di situ tuh. Jadi karena saya kaget juga ya, saya termasuk kaget, saya berapa kali diskusi sama istri, apa sudah sedesperate ini ya generasi ini ya. Di persekutuan kita udah susah banget dapat, sampai kita mesti cari orang yang tanda kutip stranger kan. Tapi kadang-kadang ada excitement-nya ya, ketemu stranger itu ada excitement-nya ya. Coba yang pernah pakai dating apps mungkin bisa jadi kayak wow, saya kenal dia dari awal gitu. Kalau saya sih berpikir jangan sampai dating apps juga membuat kalian tidak merasa persekutuan ini penting. Termasuk di persekutuan juga menjadi cara Tuhan mempertemukan kita ketimbang di dating apps. Mungkin itu. Oke, ini pertanyaan berikutnya mungkin Kak Debbie tadi sudah sempat singgung, boleh diperdalam lagi ya Kak. Soal berpacaran kudus itu seperti apa ya Kak? Terus bagaimana kita menjaga diri dan pasangan kita sampai ke pernikahan? Dan apakah gairah atau lust kepada pasangan itu bisa disebut juga sebagai dosa? Gimana Kak?
Kalau bicara tentang kekudusan, ya mungkin tadi seperti yang udah disampaikan ya, maksudnya beberapa hal terkait dengan cara-cara, kalau misalnya menyulitkan ya jangan pacaran di tempat-tempat gelap gitu ya. Itu adalah hal-hal yang pastinya secara akal sehat seharusnya itu terpikir gitu ya. Lalu kemudian mungkin ya lakukanlah kegiatan-kegiatan yang mendukung, bukannya justru satu sama lain menuntut ataupun juga merongrong. Dan mungkin hal yang juga penting kali ya di dalam berpacaran adalah PA kali ya. Memang mungkin kadang-kadang mikir gini, rohani banget gitu ya. Tetapi kita bisa saling mengenal dan juga saling memahami ketika kita belajar bersama-sama gitu ya tentang prinsip-prinsip Alkitab. Mungkin ada prinsip-prinsip Alkitab yang kita beda pandangan, bisa jadi gitu ya. Nah disitulah bagaimana kita juga bisa saling mengerti dan juga saling memahami mungkin pemikiran satu dengan yang lain. Jadi mungkin itu hal-hal yang juga bisa dilakukan, termasuk di dalamnya kembali lagi adalah komitmen masing-masing pasangan ya. Jadi kalau misalnya memang komitmennya adalah pernikahan, komitmennya adalah mengasihi, ya seperti tadi Bang Alex juga udah bilang gitu, bukannya ngambil dan ngambil, tapi bagaimana belajar untuk mengasihi dan menjaga sedemikian rupa. Jadi saya melihat memang akhirnya masing-masing itu punya peranan, dan peranannya salah satunya seharusnya terkait dengan komitmen masing-masing. Ya, kalau emang misalnya pacaran hanya untuk main-main ya mungkin komitmennya di situ hanya sampai kepada bisa mungkin melakukan hubungan seksual ya itu sesuatu hal yang pastinya akan sulit untuk menjaga kekudusan hidup ya. Jadi emang benar-benar mengerti lah apa sih tujuan saya berpacaran dan pahami benar-benar gitu ya komitmen tersebut supaya kita juga bisa jaga kekudusan hidup. Saya sadar banget lah begitu banyak mungkin kondisi di luar sana gitu ya, lingkungan di sekitar kita yang mungkin ngelihat udah biasa itu gitu ya. Apalagi kalau misalnya nonton drama-drama Korea ataupun juga mungkin apalagi film-film Hollywood gitu ya, yang itu seperti sesuatu hal yang biasa gitu. Itu sesuatu hal yang biasa. Nah itu mungkin itu juga sedikit banyak mempengaruhi pemikiran kita. Sehingga kadang-kadang mungkin juga anak Tuhan kemudian berpikir, nggak apa-apa lah, semua orang juga ngelakuin. Ya, tapi ingat kita bukan semua orang, kita adalah anak-anak Tuhan. Ya. Sehingga jagalah kekudusan sedemikian rupa. Ya. Lalu kemudian kalau berbicara tentang apa lagi tadi? Oh iya, itu biasanya kalau saya suka dengerin gitu ya, Bang Alex pernah bilang kalau misalnya ngelihat cewek lalu kemudian nafsu gitu ya, terangsang, wah, puji Tuhan katanya gitu ya. Kenapa? Karena ya memang itu sesuatu hal yang normal gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat dan gak ada apa-apa ya itu kita patut bertanya-tanya gitu ya, emang bagaimana gitu ya. Ya mungkin Bang Alex bisa lebih menjelaskan gitu ya. Kita makhluk yang Tuhan kasih nafsu, jangan anti sama nafsu, karena nafsu itu alkitabiah. Yang tidak boleh di Alkitab hawa nafsu, beda. Nafsu itu artinya desire, tetapi hawa nafsu itu lust. Nah lust yang gak boleh, tapi kita butuh nafsu. Kamu butuh nafsu makan kan? Coba kau lihat makanan lihat kau, kalian lihat-lihatan, gak ada nafsu, gak bisa. Demikian juga waktu habis menikah, bahkan sebelum menikah, karena kita ada ketertarikan fisik dengan pasangan kita, maka waktu kita lihat dia, maaf kita mulai terangsang. Makanya saya katakan itu, saya bilang kalau ada yang terangsang lihat pasangannya itu wajar, normal. Makanya lucu ya, orang jual obat penambah nafsu untuk hubungan badan, karena mungkin dia udah gak nafsu lihat pasangannya. Jadi itu normal, tapi masalahnya adalah waktu kamu nafsu, apa yang kamu lakukan? Sementara dia belum suamimu atau istrimu. Jadi nafsunya sih normal, nafsunya harus ditahan. Nah jangan sampai terjadi hawa nafsu. Jadi teman-teman, kamu harus punya kontrol yang baik dalam anugerah Tuhan untuk bisa memilih dan memilah. Nah waktu kami pacaran, cerita dikit ya. Saya bilang sama dia, saya hamba Tuhan tapi saya juga punya nafsu.
ya cewek lah biasa ya, tahu jalan waktu itu gandeng-gandeng saya gitu ya. Di itu walaupun memang itu di jalan ya, tapi saya juga berasa gitu ya. Saya bilang lepasin dek. Apa sih abang? Lepasin. Apa sih? Lepasin. Lu mau selamat nggak? Karena saya juga punya nafsu, saya harus tahu. Jadi teman-teman tahu dirimu ya. Makanya ada yang nanya, boleh nggak pacaran ciuman, boleh nggak pegangan tangan, batasannya apa? Saya pikir batasannya kamu yang paling tahu karena kamu yang bernafsu. Kalau pegangan tangan sudah bikin nafsu, maka selama pacaran jangan pegangan tangan. Lo kok ekstrim banget ya, daripada di entertain. Kalau kamu ngelihat dia sudah nafsu, masa nggak dilihat nggak kan? Nah tapi makanya karena sudah lihat aja nafsu, jangan touch fisiknya. Orang nanya, abang pernah cium Kak Debbie nggak waktu pacaran? Pernah. 3 kali saya cium dia. Cium pipi di depan orang banyak, keluarganya waktu ulang tahun. Itu ciuman kami selama pacaran. Tidak ada deep kiss. Saya pernah peluk dia? Pernah. Di mobil jenazah papi, sepanjang jalan kan dia nangis, nah saya peluk dia, itu kami masih pacaran. Ya itu udahlah. Kalau biasa-biasa saya bahkan gak gandeng tangannya, saya gandeng tangannya kalau mau nyebrang. Udah, bagi saya tahu lah batasan saya, dibilang gak romantis gak apa-apa deh. Kalau mau romantis cepetan kawinin gua. Sesudah itu kita mau romantis kayak mau pegangan tangan kayak mau gendong-gendongan kayak. Saya bahkan takut dulu pegang rambutnya gitu ya, makanya kalau saya lihat sekarang agak berani ya, saya pikir ya kalian mungkin nafsules ya, nggak bernafsu ya, lebih kuat ya, saya hebat kalian ya. Tapi buat saya sadar banget sayanya masalah, saya bermasalah. Jadi saya agak takut kalau saya mengentertain nafsu saya dengan kedekatan fisik yang itu. Tapi itu butuh kejujuran dan clarity ya Bang ya, antar pasangan tuh untuk menentukan. Dan dia juga nggak gampang menerima kan, saya bilang jangan pegang. Kan apa sih? Nggak romantis banget sih gitu ya. Dia udah pernah mau putusin saya karena saya nggak romantis ya. tanda kutip maksudnya karena merasa kok kayak nggak punya pacar ya. Tapi ya bagi saya kesempatan ketemu itu berharga. Makanya saya nggak membatasi, nggak nonton ya, supaya saya bisa fokus liatin dia, kami makan sama-sama. Ya. Pertanyaan terakhir nih Bang, mohon maaf nih ternyata udah waktu pula lah yang memisahkan kita. Padahal kalau acara kantor sampai jam 11 ya. Iya. Ya nih gimana sih jam 11 juga baru pesen taksi pulang ya. Ini soal menikah atau tidak menikah. Jadi ada 2 pertanyaan yang berdekatan nih Bang. Kalau akhirnya melihat bahwa sejauh ini tidak ada orang yang sesuai untuk jadi pasangan, apakah itu jawaban Tuhan bahwa kita harus selibat? Ini sejenisnya pertanyaannya. Apakah kerinduan untuk menikah selalu akan ditepati Tuhan meski terlambat? Atau terkadang kerinduan untuk menikah bisa saja ternyata bukan panggilan Tuhan? Bagaimana Bang dan Kak? Ya kalau ngomongin masalah selibat mungkin jangan terlalu cepat gitu ya kita memutuskan ataupun juga kemudian bilang bahwa kayaknya panggilan saya nih selibat gitu ya. Itu sesuatu hal yang rasanya jangan terlalu cepat untuk diputuskan seperti itu. Jangan juga karena saya ini kayaknya gagal terus gitu ya. Lalu kemudian kok saya ini kayaknya ditolak terus misalnya. Atau kok kayaknya saya ini nggak dapat. Apa emang selibat gitu panggilannya. Saya rasa itu sesuatu hal yang seharusnya tidak menjadi keputusan ataupun juga pemikiran gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya itu terjadi, maksudnya kalau misalnya kayaknya kok saya gagal terus, kok saya nggak dapat terus, itu mungkin seharusnya menjadi sebuah evaluasi ya di dalam diri kita. Masalahnya di mana, letak masalahnya di mana. Jangan langsung memutuskan bahwa kayaknya ini gara-gara memang Tuhan pengenin saya selibat. Ya. Seharusnya tidak demikian, tapi mari belajar untuk mengevaluasi. Kenapa? Apa emang jangan-jangan masalahnya bukan di saya, tapi di orang yang selama ini jalin relasi dengan saya, ya. Kenapa? Apa jangan-jangan masalahnya selama ini ya justru di saya juga bisa jadi, ya. Jadi jangan langsung cepat memutuskan bahwa saya kayaknya panggilannya selibat ataupun tidak selibat, ya.
Mari menggumulkan dan juga mendoakan secara sungguh-sungguh. Meskipun mungkin saya nggak tahu juga ya, tapi mungkin sisi cewek atau entah bagaimana lah ya. Tapi ketika saya menggumulkan ataupun juga mendoakan pasangan, ya, saya sadar betul bahwa relasi dengan Tuhan tuh memegang peranan. Dalam artian Tuhan akan berikan kepekaan sebenarnya. Masalahnya kadang-kadang adalah kitanya yang udah peka tapi nggak mau taat. Ya. Atau kitanya yang ya kitanya peka sebenarnya tapi mungkin kitanya yang nggak mau taat. Ya. Jadi kembali lagi coba pikirkan relasimu dengan Tuhan seperti apa. Ya, jangan-jangan sebenarnya juga masalahnya ada di relasi kita dengan Tuhan sehingga kita langsung mutusin, oh kayaknya Tuhan pengenin saya selibat. Ya. Padahal sebenarnya mungkin relasi kita dengan Tuhan lagi nggak baik-baik saja. Ya. Jadi itu menjadi sesuatu hal yang benar-benar harus kita pikirkan dan juga benar-benar kita evaluasi ya, bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Saya sangat meyakini bahwa Tuhan akan berikan kepada kita kepekaan. Kalau nanya dari tadi, dari waktu kami diminta diberikan surat ya, lalu kemudian salah satu pertanyaannya adalah apakah dia he is the one gitu ya, she is the one. Dan saya pikir kadang-kadang mungkin kita nggak bisa dapat kepastian ataupun kepekaan bahwa iya dia adalah yang he is the one gitu ya dari Tuhan. Jangan-jangan karena memang sebenarnya kita ini tidak memiliki atau menikmati juga relasi dengan Tuhan. Atau ya kembali lagi kita peka tapi kita nggak mau taat ya. Tuhan udah jelas bilang dia bukan gitu ya, he is not the one misalnya. Tapi kita kemudian khawatir, takut, tapi kalau bukan dia siapa lagi Tuhan gitu ya. Nanti kalau misalnya bukan dia nanti saya nyesel nggak Tuhan ya. Keraguan dan hal-hal ketakutan, kekhawatiran itu yang buat kita akhirnya nggak taat. Atau ya sebaliknya, Tuhan mungkin udah bilang, ya he is the one. Tapi kadang-kadang mungkin kembali lagi pikiran-pikiran kita membawa kita pada ketidaktaatan. Karena kadang-kadang kita melihat apa yang ada di depan mata. Ya. Yang kita lihat di depan mata kok kayaknya nggak mungkin. Yang kita lihat mungkin di depan mata juga adalah mungkin kayaknya nggak banget gitu ya. Jangan dialah Tuhan mungkin. Padahal Tuhan mungkin udah bilang enggak dia orangnya. Nah kadang-kadang masalah-masalah seperti itu ya bukan hanya masalah kepekaan tapi juga ketaatan kepada Tuhannya. Itu menjadi hal yang sangat penting sih. Daripada kita memikirkan oh kayaknya panggilan saya selibat, itu seperti apa ya, kayak jalan pintas ya kadang-kadang. Udah capek karena ditolak mulu mungkin, udah capek karena mungkin juga gagal terus dalam relasi, udah capek karena kok kesannya kayaknya gue suka tapi dia nggak berbalas gitu ya. Sehingga akhirnya kayak jalan pintas, udahlah gue nggak mau mikirin, memang kayak gue selibat aja, hati-hati gitu ya. Dengan pemikiran-pemikiran yang seperti itu Mungkin kapan-kapan bikin seminar singleness, karena singleness sendiri sebenarnya banyak pergumulan di situ. Saya kasih gambaran sederhana, sebenarnya ada 2 pendapat secara teologis tentang singleness. Ada yang merasa selibat itu adalah panggilan khusus. Jadi kayak jadi suster gitu ya, itu kan pastor, itu selibat itu panggilan khusus. Tetapi ada teologi lain yang melihat itu bukan panggilan khusus. Sama saja seperti menikah itu panggilan, single, jadi nggak pakai istilah selibat, single juga panggilan. Nah, jadi saya lebih suka kita diskusikan singleness-nya. Jangan takut dengan singleness karena di dalam hidup mungkin kamu lebih lama single. Kamu bisa single karena belum menikah dan kamu bisa single lagi karena sesudah menikah pasanganmu meninggal. Jadi singleness itu bukan kutukan, tetapi sebuah berkat sama seperti pernikahan. Jadi jangan selalu berpikir yang menikahlah yang berkat, single ini kutukan sampai akhirnya ya udahlah gue selibat. Nah itu bagi saya ya Kak Debbie bilang tadi jalan pintas karena udah malas mikir. Tapi yang justru teman-teman mesti pikirin, selama single what should I do? Saya terus bertumbuh, saya terus melayani, saya terus cinta Tuhan. Saya tidak hanya menanti pasangan yang tepat buat saya, tapi saya berjuang jadi pasangan yang tepat buat siapapun yang Tuhan berikan nanti.
Jadi sebenarnya pola pikirnya itu jangan selalu pola pikirnya menikah adalah yang terbaik. Seolah-olah single itu nomor 2. Itu bisa jadi karena budaya. Budaya tertentu di usia begini belum married, rasanya kayaknya semua dikutuk lah. Aduh sedih kali hidupmu ya nang ya gitu ya. Loh kok jadinya dianggap itu kesedihan kalau single, padahal itu berkat. Kamu bisa melayani tanpa mikir di rumah ada siapa yang ini atau pacaran, kita bisa melayani lebih baik gitu. Tentu menikah juga bisa melayani lebih baik, tapi single pun juga punya berkatnya masing-masing. Ya, jadi jangan pernah punya perspektif yang satu lebih tinggi dari yang lain. Sehingga saya tuh single sampai kapan Kak? Sampai kamu menikah, itulah singlenessmu. Dan saya menikah tuh kapan ya? Kalau kamu udah gak single lagi, kamu udah masuk dalam pernikahan, sederhana kan? Jadi kamu nikmati, dikasih masa single, masa mencari juga. Karena itu kan persiapan menikah kalau kalian memang mau menikah. Tapi kalau tidak pun gak apa-apa. Tuhan berikan kesempatan kamu berkarya lebih lagi sehingga jangan meratapi nasib. Jadi kalau orang bilang, apakah semua orang akhirnya harus menikah? Saya bilang gak ada tuh di Alkitab, Yesus gak married loh. Kurang lengkap dong secara adat kita. Budaya kita, aduh sedih kali hidupmu Yesus, gitu. Enggak kok. Kalau kamu di dalam Tuhan itu kebahagiaan. Jadi saya kasih nasihat terakhir yang saya dapat juga waktu menjelang menikah. Ketemu satu abang di parkiran ya. 2 minggu menjelang kami menikah, terus kemudian abang itu bilang, Alex gimana persiapan pernikahanmu? Udah beres? Oh udah bang, udah kirim undangan 2 minggu ya. Terus dia bilang, boleh gak saya kasih nasihat pernikahan? Dikasih nasihat pernikahan di parkiran. Dia bilang gini, Lex ingat ya, menikah bukan untuk bahagia. Ya abang, udah undangan udah beredar gitu ya. Terus dia bilang ya bahagia itu karena kamu di dalam Tuhan, istrimu di dalam Tuhan, kalian menikah di dalam Tuhan. Itulah kebahagiaan. Kebahagiaan bukan karena menikahnya, tetapi karena di dalam Tuhan. Makanya jomblo bisa bahagia? Oh bisa, asal di dalam Tuhan. Kalau pernikahan bikin bahagia, dari TK saya suruh kau menikah supaya bahagia kau. Tapi karena yang bikin bahagia adalah Yesus, dari TK kita KKR. Terima Yesus, terima Yesus, terima Yesus. Ya, jomblo-jomblo bahagia? Yes, karena ada Yesus. Siap menikah? Siap. Saya sudah siapkan diri, terus bertumbuh dalam iman. Saya terus punya pengharapan. Kalau Tuhan kasih kesempatan menikah, ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ya, walaupun mungkin terbatas waktunya ya Bang, semoga kurang lebih sudah bisa menolong teman-teman yang di dalam pergumulannya. Kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol di luar boleh ya Bang ya? Boleh, kontak di media sosial atau di WA juga boleh. Baik, setelah ini akan ada sesi sharing untuk teman-teman yang hadir. Ini sudah dipisah antara yang single terbuka dan single tertutup. Jadi yang single tertutup mungkin boleh diskusi dengan pasangannya atau dengan sesama single tertutup. Sementara teman-teman yang single terbuka boleh berdua atau bertiga untuk berdiskusi bersama. Nanti bahan diskusinya Bang Alex juga boleh sharingkan. Nanti Bang Alex bantu juga untuk, oh sudah ya, boleh ditampilkan teman-teman di slide-nya. Ya, ini pertanyaan untuk diskusinya. Benar ya Bang ya? Ya, nanti ini yang bisa didiskusikan selama 10-15 menit di dalam kelompok masing-masing, kemudian bisa ditutup doa. Untuk menutup ibadah kita Bang Alex. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak kesempatan ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami boleh juga memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, kiranya Tuhan pakai bagi kemuliaan-Mu. Dan Tuhan terima kasih juga buat sesi yang kami terima malam hari ini. Biarlah semua pemaparan Tuhan sempurnakan. Dan ketika nanti kami masuk dalam diskusi yang singkat dengan waktu yang terbatas, biarlah kami juga boleh saling mengenal satu sama lain. Dan lebih lagi boleh membagikan apa yang semakin jelas bagi kami, hal-hal yang masih mungkin perlu kami doakan ke depan. Bagi teman-teman yang sudah memiliki pasangan maupun yang sedang dalam masa mencari, kiranya Tuhan memimpin kami semua. Terima kasih,
Sekali lagi bersyukur untuk pengurus PAKJ yang boleh memfasilitasi, menyiapkan acara ini. Terima kasih untuk seluruh pelayan, terima kasih juga untuk Gereja Anglikan yang memberikan tempat ini bagi kami. Kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Dan kalau sebentar setelah kelompok kami akan berpisah, Tuhan berkati dalam perjalanan tiba dengan selamat di tujuan kami. Kami bersyukur menutup pertemuan kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur. Amin. Ya teman-teman dipersilakan untuk berdiskusi masing-masing. Kami mengencourage teman-teman untuk tetap stay dan berdiskusi karena ini akan menolong teman-teman juga untuk bisa memahami lebih dalam tentang pembahasan pada malam hari ini. Selamat berdiskusi. Terima kasih Kak.